seiring berjalannya waktu, karena aku juga jalani aja, nggak ada ekspektasi tinggi. Lagu yang paling berkesan sih di 4 single aku sementara ini sih Manis di Bibir ya. Karena kalau cerita Manis di Bibir tuh sebenarnya sedih-sedih juga gitu kan. Karena juga pada saat itu baru putus sama pacar, jadi si Say Hello dan Manis Bibir ini sebenarnya untuk satu orang gitu lah pada saat itu. Jadi udah pacaran, putus, aku ciptain lah lagu Manis Bibir. Jadi kayak emang alur cerita lah gitu, alur cerita emang pengalaman pribadi. Dan pada saat itu juga pas di lagu Manis Bibir tuh lagi ada problem yang besar juga bagi aku kan, bagi aku pribadi ada problem. Jadi kayak pada saat rekaman Manis Bibir tuh ya penuh penuh masalah lah pada saat lagu itu. Jadi kayak Manis Bibir tuh sangat berkesan lah pada saat itu, karena di saat aku lagi sedih, di saat aku lagi banyak masalah, aku tetap bisa rekaman dengan sebaik mungkin gitu. Manis Bibir itu sebenarnya jatuhnya emang ke PHP ya, kayak kita atau siapapun yang ngejalanin hubungan yang udah berjanji sama-sama tapi nggak bisa buktiin lah janji dia gitu. Kalau perkembangan musik di Medan sejauh ini sih sebenarnya udah sangat ada peningkatan ya, karena aku sering juga sharing sama senior-senior yang udah duluan terjun di Medan tuh, kayak mereka bilang zamannya aku ngeband ini sama zamannya mereka tuh sangat berbeda, mulai dari acara gigs, dan yang paling nonjol itu sih media ya, karena di Medan tuh sekarang media mungkin udah agak sedikit berkembang juga, terutama di bidang industri kreatif. Dan aku juga lihat sekarang anak-anak muda di Medan itu udah pada ngapresiasi lah. Contoh kecilnya gini aja, kayak kalau orang ada nge-mention, storyin si band lokal dan masukin ke profil Instagram mereka tuh udah termasuk apresiasi yang luar biasa. Jadi dari situ bisa ditangkap kalau di Medan itu perkembangan musik di Medan itu udah sangat luas juga kalau bisa dibilang. Nah, kalau kolaborasi sih di masa-masa pandemi ini sih sebenarnya banyak ya yang mau collab bersama musisi lain. Jadi kalau yang pengen sih kayaknya belum ada, karena pengennya dari kota sendiri aja dulu collab sama musisi di Medan. Jadi ada beberapa musisi di Medan itu emang udah kelar lah beberapa project. Mungkin dalam waktu dekat aku bakal keluarin featuring sama mereka atau mereka yang featuring sama aku. Dan itu juga berbagai macam genre. Jadi ada dari genre hip hop, ada dari grunge juga ada, dari genre musik pop juga ada. Jadi macam-macam gitu. Nah, kalau itu sih pasti ya, karena sebenarnya kemarin aku ada niatnya sih memang keluar Medan untuk main lah liburan sambil nyari ilmu gitu di Jakarta gitu. Dan aku ngomong sama road manager aku ngomong orang yang pertama pengen aku ketemu itu sebenarnya Faris RM ya. Emang betul-betul ngeidolain dia lah gitu, mulai dari musik dia, mulai dari panggung dia, gimmick dia. Jadi suatu saat mungkin aku pengen kolaborasi atau featuring itu bersama dia lah, mudah-mudahan. Sebenarnya sih awalnya tuh nggak membilangkan musik ini juga tepat dalam diri aku ya. Sebenarnya sih lebih ngejalanin aja. Kayak ya udahlah, kalau emang aku senang, sebenarnya aku sekarang itu emang udah kayak niat aku tuh emang di musik itu emang udah dapet lah gitu, udah dapet, kayak aku nih udah duduk, udah nyaman sama musik tuh, karena awalnya tuh emang lebih ngejalanin. Jadi kayak awalnya tuh nggak ada berpikir kayaknya musik nih gitu yang bakal tepat di bidang aku, tapi seiring berjalannya waktu, karena aku juga jalani aja, nggak ada ekspektasi tinggi, jadi akhirnya tuh sekarang aku udah bisa kalau musik itu emang tepat lah bagi aku. Ya kalau dari musik pasti ya, kayak satu ada perasaan juga. Jadi sebenarnya kalau aku ngomong musik itu sebenarnya adalah pemecah masalah juga. Misalnya kita ada problem, ada masalah, jadi musik itu bukan hanya soal nada. Jadi musik itu adalah pembuka pintu di saat kita ada masalah gitu. Sebenarnya kalau kita dengerin musik, karena beda tuh, dengerin musik itu ada dua tipe gitu.
ada yang emang dengerin musik hanya cuma untuk goyang kepala, dan hanya juga denger musik emang untuk membuka. Kalau kita setelah denger ini, kita tahu nih masalahnya apa dan kita tahu nih solusinya apa. Jadi pendengar musik itu juga terkadang dia nggak meneliti atau nggak mendengarkan lirik itu baik-baik. Sebenarnya kalau didengar baik-baik, lirik setiap musisi itu sebenarnya memiliki arti kayak, kalau ini masalah cinta nih, dan kau tuh solusinya ini loh, dan itu nggak perlu ada drama yang sangat kayak mana-mana gitu. Jadi musik itu lebih ke solusi juga sebenarnya. Kalau jangka pendek sih, karena harusnya pengennya sih album ya, tapi dalam jangka pendek ini kayaknya aku bakal ngeluarin single kelima dan bakal ngeluarin video klip juga. Mungkin dalam jangka pendek ini juga sih pengen buat acara-acara kecil-kecilan bareng teman-teman, karena semenjak pandemi di kotaku sendiri itu emang udah jarang lah gitu yang ada manggung atau segala macam. Kalau dalam waktu panjang pastinya banyak ya, kayak album, kayak showcase buat merchandise, dan termasuk tour juga. Pengennya sih dalam jangka panjang itu bakal terus ada lah pastinya kalau di musik. Kalau keinginan besar di musik sih sebenarnya panggung juga ya, pengen main di panggung besar atau panggung yang bergengsi itu pasti. Sebenarnya sih yang dan kedua itu yang paling gue pengen itu punya album, dimana album aku tuh bisa sampai ke pendengar dan bisa ngebuat seneng lah semua orang gitu dari musik aku. Dan terutama juga siapa sih nggak mau jadi legend di musik, kayak Chrisye, Faris RM, atau bahkan Michael Jackson juga gitu. Pesan untuk yang nonton video ini, kalau kalian baru memulai berkarya dalam musik atau baru terjun di dunia musik, yang penting sih kuncinya konsisten, sabar, dan jangan pernah cepat puas sama apa yang udah kalian capai. Karena juga apa ya, kita dalam bidang apapun juga harus gitu, dan yang penting kita tuh terkonsep, yang penting tetap rendah hati dan saling sharing, dan jangan sampai orang memandang kita tuh yang aneh-aneh lah. Pokoknya berjalan dengan baik, yang penting kita nyaman sama apa yang kita buat, itu aja. Thank you semuanya buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan terima kasih juga buat Urban Traffic yang udah ngasih kesempatan buat interview aku hari ini dan pertama kali. Dan kita semoga sehat selalu dan pandemi cepat kelar, dan untuk Urban Traffic juga sukses untuk kedepannya.